bakal bergantung dari draft mereka sekarang. Siapa yang kira-kira lebih agresif di early-nya. Karena kalau tadi kita lihat dari EVOS Legends, mereka sangat agresif. Terutama untuk di 5 menit awal. 5 menit awalnya itu Rek bisa ada di mana-mana tadi. Langsung ngegas, langsung masuk. Ini kan sampai nyebrang ke ujung sana loh, jauh banget gitu loh. Ini hero apa yang cocok untuk RKT nih Om? Ini masalahnya ada Link. Harusnya purple buff-nya ini bakal digerus makin habis-habisan lagi nih Om. Martis lagi kah? Gue rasa ya, kalau dari EVOS Legends, tipikal pemain dari Rek adalah roamer yang bisa kasih damage. Roamer yang bisa kasih damage, oke. Grok masih oke juga. Yap. Jawhead juga masih ada loh sebenarnya. Betul. Masih dicuekin nih sejauh ini nih, kita lihat aja. Iya. Tapi kalau menurut aku, ini Popheus udah nggak bakal di-ban sih, bakal dilepas aja kayaknya. Karena dari EVOS Legends sendiri mereka juga sudah ada Esmeralda kan. Gimana Esmeralda, kalau misalnya Onyx sampai nge-pick ke arah Popheus, ini bakal enak banget Esmeraldanya nge-absorb shield yang dimiliki oleh Popheus. Tapi Angela, wow, di-ban oleh Onyx Esport. Nggak mau adanya Angela bagi EVOS Legends kali ini 40. Yap. Angela sudah mereka juga mungkin akan memprediksikan kalau ini hero sampai emang diambil itu adalah power pick dari RKT dan akan sangat berbahaya sekali apalagi dikombinasikan dengan hero-hero yang udah diambil oleh EVOS Legends sekarang. Di bawah kita lihat ada udah head to head by Nimo TV antara Wan dan juga Drian, sama-sama mid laner dari masing-masing tim. Kill participation 66% berbanding dengan 58,4%. Dari average untuk gold per menitnya 593 berbanding 575, dan juga untuk KDA-nya 5,9 dan juga berbanding 6,8. Inilah perbandingan dari kedua player ini. Baxia sekarang di ban Om. Oke. Jadi Boots ya. Dan juga mereka dari EVOS gak mau sampai berjumpa dengan Esmeralda ya. Untuk Baxianya. Sepertinya di masih ada Balmon loh. Cukup merepotkan, betul, itu dia masih ada Balmon. Tadi Keira main Balmon masih cukup oke, dan bahkan menjurus bagus banget tadi Balmon bagi Keira. Meskipun sudah kena adjust 8% jadi 5% dari segi life-nya yang bisa di-recover ketika menumbangkan minion ataupun creeps. Jadi masih bisa menjadi salah satu pilihan juga, dan kita tahu lah Balmon kalau sampai nempel ke Esmeralda juga akan bisa memenangkan duel 1v1-nya di lane manapun mereka berada. Dan Benedetta, sesuatu yang agak tertinggal tadi dan cukup mengagetkan karena tidak diambil oleh EVOS Legends. Besar kemungkinan berarti Versik akan memainkan Hayabusa. Besar kemungkinan, yep. Ini masih belum terlihat juga nih Om. Jawhead-nya kan sejauh ini masih belum di-ban ya. Itu Chow yang ada, belum tentu Chow-nya akan menjadi roamer juga nih masalahnya. Cewek menggunakan Chow juga boleh-boleh nih masalahnya nih. Ya kan? Iya. Ini akan menjadi ini akan menjadi pemikiran yang sangat-sangat sulit juga untuk EVOS Legends. Siapa lagi akan mereka amankan nih? Untuk Link udah jelas, junglernya udah terlihat. Tapi untuk support system dari Link ini sendiri, inilah yang harus menjadi PR dari EVOS Legends tersebut. Kita lihat. Iya, aku setuju banget sih, dimana masih bisa oke. Tapi nampaknya dari EVOS Legends mereka ngebaca pergerakan yang tadi seperti Papulung udah mention, kalau show-nya masih bisa digunakan oleh CW, sehingga menutup kemungkinan adanya satu lagi roamer yang datang dari arah Jawhead kali ini. Akankah mungkin Chow positif untuk digunakan Keyboy sebagai roamer, tapi Onyx Esport mereka masih butuh satu support system dari sisi side lanernya dan juga roamernya Kaja. Aku penasaran banget sih Kaja. Kalau misalnya mereka mau nge-pick arah Kaja, tapi ternyata Ruby kali ini. Sesuai dengan apa yang bilang Om Wawa tadi. Berarti Kajanya bisa diamankan oleh EVOS Legends kalau mereka mau nangkep ke arah Link-nya. Karena opsinya cukup terbuka lebar. Betul, karena Link di sini kalau 3 hero pertama yang diamankan, siapa yang bisa tangkap Link-nya kecuali Hayabusa dengan shadow kill-nya. Yang lainnya bisa ngedelay, tapi apakah bisa ngikutin ketika Link-nya sedang parkour, sedang fence poise di dinding ke dinding gitu loh. Mereka masih butuh satu lagi hero pick off ya, Om Wawa. Betul. Kalau bisa 2 terakhir dari EVOS nih untuk bisa nge-pick. Kadang 1 aja nggak cukup loh. Iya. Benar-benar. Apalagi ini Link yang dipakai oleh player di MPL. Cepatnya nggak tahu tuh kayak gimana tuh. Oke, Grok. Satu Grok. Popheus. Wow. Nampaknya kita tidak akan melihat adanya Kaja Papulung.
Iya, saya kangen lihat aja habis di-adjust ya. Wah, ini bakal kepake nih. Belum terlihat nih. Enggak ternyata. Tolong Belum disimpan terlihat aja. karya nih. Disimpan dulu ya. Tolong disimpan aja. Oke, dan last picknya ini bisa mengarah ke barat. Satu, bisa mengarah ke glue. Gue suka kalau ada glue-nya. Bisa mengarah ke siapa lagi? Ini buat boots. Kalau yang Balmon. Tahu-taunya sudah ada mereka Ruby sih. ini romernya Kufra. Waduh. Oh, bisa jadi. Wow. Oke, last Iya pick kan? Onyx Esports. Satu Bisa, magical bisa. damage lagi kah? Alice? Kalau Magical begitu, damage, Alice mungkin. Yes, bisa. Oh, Selena. wow. Selena. Oke, nggak apa-apa, kita lihat dulu. Selena. Yap, ada Iya, Selena yang akan Selena. digunakan oleh Drian. Lalu ceweknya udah menggunakan langsung Karaluno, keyboynya dengan Cho, bootsnya dengan menggunakan Ruby. Tapi 5 hero yang udah diamankan oleh masing-masing tim. Om Wawa dan juga Talia. Lebih ke arah mana? Talia dulu. Entah kenapa aku suka sama hero-nya Onyx ya dari draft pick-nya karena linknya ini bakal cukup bebas. Oke, linknya bakal bebas. Oke. Om Wawa. Gue mau main aman ya, jadi kalau jangan pakai kalau ya udah dah kita ke Onyx aja deh karena gue pengen lihat game yang ketiga. Gue cuma pengen lihat game yang ketiga karena ini seru banget. Karena berandai-andai di 5 menit pertama, Grok tadi gue udah mention tadi Groknya di sini. Yap. Kalau bisa ngacak-ngacak ini nggak bakal jadi buat Onyxnya sendiri. Dan kita Yap. tahu permainan dari agresif Frag itu luar biasa agresif. Mau sampai ujung juga bakal dikejar. So let's go teman-teman, ini dia. Kalau dari Pulung gimana? Kalau dari Pulung sendiri? EVOS Pulung. EVOS, Hmm. oke. 2-1 berarti ini Oke, akan ada 2 2-1. suara untuk Evo, ada 2 suara untuk Onyx dan 1 suara untuk EVOS. Tapi RKT di awal-awal nih seperti memang job desk Grok pada umumnya ya. Early game Yes. tidak boleh ada di area pertahanan sendiri. Tidak boleh. Hukumnya dilarang gitu ya. Dia Iya. harus masuk ke dalam area pertahanan dari tim lawan. Sans. Sementara Sannya sedikit lagi happy tersisa udah langsung terkena satu hit terakhir. Itulah tujuan dari EVOS Legend untuk mengamankan Grok. 1 hit terakhir terhadap Purple Buff tersebut. One-nya bisakah dia lari karena sedikit lagi happy tersisa. Masih bisa bertahan tapi tidak karena pasif dari Selena pun udah nongol. Purple Buff-nya pun menjadi milik dari REKT Talia. Ya, 1-1 di early game yang kita lihat, tapi bukanlah pertukaran yang cukup worth it karena yang ditukarkan merupakan Sans. Gak worth it sama sekali. Yes, worth it untuk EVOS Legends karena ditukar dengan ada 1 buah jungler, ini merupakan sebuah keuntungan. Tapi CW di area bottom lane cukup terpressure keberadaannya oleh seorang Grok dan juga Clover. Sementara itu Keyboy langsung berotasi di area dekat Little Wanderer. Early-nya EVOS bener-bener agresif banget dan ini dia. Kalau EVOS cukup komitmennya atau stabil seperti ini, aku yakin EVOS bisa menang di game kedua sih, Pak Pulung. Oke, ini kita tinggal melihat aja karena dari Sun sendiri pastinya akan Iya. ada keterlambatan dari sisi level untuk dirinya gitu. Purple Buff udah nggak dia milikin lagi, dia hanya mengamankan 1 orange buff dan juga monster-monster jungle lainnya. Dan itu pun masih dalam keadaan yang tidak tenang sama sekali. Bahkan 2 trap barusan ditabrak aja oleh Power of Nether yang dimiliki oleh Grok. Udah terlihat Turtle Camp by Living by Mandiri yang udah langsung nongol ke arah Land of Dawn. Kita lihat aja untuk Hayabusanya udah set up posisi nih Talia. Yes, sudah mulai setup posisi dan kali ini nampaknya Sans mengetahui keberadaan Turtle yang udah di start dan langsung aja shadow kill karena seorang Sans, tapi ternyata masih bisa sustain di area belakang, masih bisa bertahan. Sementara itu RKT mencoba untuk zoning out pergerakan dari Drian dan juga Keyboy di pop up 1 buah Power Nature, tapi ternyata nggak di-connect ke siapapun. Langsung aja di barrier membantu seorang Versix untuk menamatkan Purple Turtle-nya terlebih dahulu dan ini dia. Versix berhasil mengamankan Turtle Buff tanpa adanya kontes dari teman-teman Onyx, Apollo. Yap, berhasil untuk mendapatkan 1 Purple Buff, 1 Turtle tanpa adanya gangguan yang diberikan. Itulah tujuan mereka dan efek domino yang udah terlihat ya dari gangguan mereka pada early game tadi. Ini cukup berhasil early gamenya ya Mawa ya. Ya, sangat-sangat berhasil sekali EVOS Legends, di mana mereka menangkan di 2 menit awal. Dan kali ini dengan purple buff-nya pastinya dari linknya ya, terutamanya harus bisa untuk menciptakan suatu kondisi di mana mendapatkan point kill atas EVOS sendiri atau setidaknya mengejar tinggalan gold yang sedang terjadi sekarang. Lihat bagaimana pergerakan dari EVOS Legends yang mereka sangat agresif sekali karena tahu bahwa oke, dari segi team fight-nya
Onyx mereka punya Selena yang memang harus bisa menjadi faktor penggerak Onyx kali ini. Cuman karena memang ke pressure dari awal, dari Selenanya sendiri, dari Driannya nggak bisa bergerak terlalu bebas juga sih loh. Oke, ini Clover juga masih santai sendirian, masih pede banget sendirian. Terlihat Kiboy mencari posisi dan juga ingin mendapatkan 1 poin kill karena dia udah level 4. Way of Dragon-nya juga udah standby, siap untuk langsung menghantarkan Clover untuk masuk ke dalam cengkraman dari cewek. Tapi sayang dulu, tapi tahan dulu karena masih ada Purify yang belum diaktifkan oleh Clover. Berarti mereka harus men-trigger dulu terhadap 1 Purify yang dimiliki oleh Clover, Thalia. Yes, bahkan kalau kita lihat sudah ada 1 buah Federator yang di pop up. Kali ini Kiboynya cukup sekarat, Suns-nya menunggu momentum kapan untuk ke dive. Abyssal Arrow yang tadi lewat tidak terkonek ke arah seorang Wan dan Clover. Kita melihat perbedaan 2 level di area bottom lane antara Clover dan juga cewek yang tadi. Bahkan dia makanya berani banget untuk nge-press, nge-cutting minion hingga ke inhibitor taratnya. Dan lihat bagaimana mencoba untuk di-zoning kembali. Bersama dengan adanya REKT di area Purple Buff mengganggu lagi-lagi pergerakan dari Suns. Dan ini dia Volley Moon karena seorang Suns kehilangan Purple Buff-nya ditunda. Wow. Dan Beras hampir saja memulangkan Kiboy dan ini dia berhasil dipulangkan. Purple Buff pun akan menjadi the next objective. Versix kenyang banget, udah dapat 1 point kill bagi EVOS Legends ditambah 1 Purple Buff. Ini membuat Suns cukup kewalahan untuk melakukan team fight 40. Yap, Suns-nya bisa dibilang cukup berpuasa lama ya, tidak memakan ke arah Purple Buff-nya lebih Clover. Dia ingin pergi ke arah yang berbeda. 1 hit terakhirnya ada Suns di bagian belakang, tapi cewek langsung aja Darkening-nya pun belum bisa menghantarkan 1 point kill terhadap Onyx Esports. Belum bertambah point kill mereka. Wow, tipis banget. Tapi ternyata malah linknya Suns-nya yang menjadi korban dari REKT. Sebuah aksi penculikan yang sangat baik sekali dipertontonkan Thalia dan juga Om Wawa. Yes, ini RKT-nya benar-benar agresif banget sih. Dia sebagai Grok, dia tahu dia mempunyai badan yang cukup tebal untuk di area depan. Ditambah dengan ada Power of Nature, Barrier bakal menyulitkan banget oleh pergerakan Suns. Sementara itu One di area bottom lane, 1v1 situation berbeda 1 level. Dan ini dia sudah ada Darkening yang di pop up. Sementara di area mid lane coba untuk dia kontakin aja. Jadi segi objektif oleh teman-teman dari EVOS. Kali ini bahkan Kiboy akan terkonek the Wave Dragon-nya. Yes, karena seorang anti-med dan ini dia akan menjadi samsak di area depan, harus tumbang. Sementara itu RKT akan menjadi samsak selanjutnya kah? Enggak, karena masih ada Power of Nature juga dan terlalu tebal untuk dikejar oleh teman-teman Onyx Esports kali ini, Pak Pulung. Yap, Suns-nya pun ya harus balik lagi ataupun dengan darah yang 3 itu tidak akan bisa untuk maju ke bagian depan untuk bisa melakukan sebuah inisiatif terhadap beberapa player yang dimiliki oleh EVOS Legends. Dan pun harus regen lagi HP-nya, ada Purple Buff. Kali ini ada info yang udah didapatkan juga oleh pemain EVOS Legends. Apakah mereka akan set up ke arah depan? Karena untuk kali ini apabila Suns akan mendapatkan Purple Buff-nya, tempo permainannya gue yakin akan langsung dinaikin oleh Onyx Esports. Ada One-nya di tengah yang udah berhasil didapatkan RKT, ternyata tersebut juga akan menjadi korban. Dan sedikit lagi HP tersisa untuk kali ini. RKT-nya udah nggak kuat lagi karena pemain Onyx udah mulai berkumpul, tapi ada orange buff di sisi yang berbeda langsung diambil oleh Versix. Ada sebuah tindakan pencolongan lagi. Sementara itu Suns maju ke bagian depan, ada Divine Form, tapi damage-nya belum terlalu berasa ke arah tubuh dari Popheus kalian. Tapi lihat bagaimana 1 buah objektif start di area top lane berhasil dirontokkan oleh Esmeralda. Tapi di area mid lane Versix-nya cukup sekarang dikejar 2 pemain dari Onyx. Dan ini dia Balmon datang, ada 1 buah Federator. Sayang sekali tidak cukup untuk menyelamatkan nyawa dari seorang. Oh wow, tapi ternyata Versix masih bisa lolos. Justru dia mengoutplay dan kali ini Boots yang akan menjadi incaran selanjutnya. 2 pemain Alpha Vendetta terkonek, tapi Boots akan menjadi samsak menerima damage dari 2 pemain EVOS. Bahkan Versix yang dikejar-kejar justru dia mengoutplay Suns-nya. Berhasil tumbang kali ini dan Boots. Wow, dia cukup sahkan di area depan, tapi tidak untuk dari Federasi. Mereka masih bisa bertahan dengan ada 1 bola steal dan justru sudah ada Selena di area mid lane yang nampaknya tadi Abyssal Arrow-nya terkonek ketika Federasi dilakukan oleh seorang Parsia dan Boots-nya ampaknya dilepas begitu saja oleh seorang Clover. Terlalu sustain di area depan, Om Wawa. Oke, outplay demi outplay. Apa yang terjadi tadi? Luar biasa dari Versix. Gue bisa bilang itu adalah highlight dari minggu yang ketiga. Itu harusnya 1 tetes lagi Quad Shadow-nya dimainin sedemikian rupa dan dia bisa selamat survive. Itu apa keuangan bulan di akhir bulan sama tuh Om, udah tipis banget udah itu Om. Udah sama banget. Iya. Bahkan aku kira tadi Versix-nya tumbang loh.
Ternyata enggak. Wow. Ada quad shadow yang sangat-sangat baik tadi dipertontonkan oleh Versik, di mana sekarang coba kita lihat ada shutdown juga langsung berhasil dilakukan lagi. Ada sebuah aksi penyerangan lagi yang berhasil dilakukan oleh pemain dari EVOS Legends. Ini akan sangat baik sekali, dan di mana untuk kali ini ada satu lagi target utama mereka dan hilang sudah untuk Suns-nya. Pemain EVOS Legends begitu menguasai area mid dari Land of Dawn kali ini, Thalia. Yes, mencoba untuk menguasai dari Land of Dawn, dan kita memasuki sebentar lagi ke menit yang ke-9, di mana kita melihat sudah adanya item yang banyak banget dikantongi oleh teman-teman dari Evo. Sudah ada War Axe, ini juga Endless bahkan yang berhasil dapatkan oleh Hayabusa. Tapi tunggu dulu, sudah ada Palisarmu di area mid lane. Bootsnya cukup sekarat dan harus ditumbangkan. Kibo juga menjadi the nice target. Makanannya cukup lezat. Dua pemain dari Onyx Esports sudah hilang. Kali ini Sewe harus kembali untuk retreat. Dia mundur lagi untuk melakukan setup momentumnya kali ini 40. Yap. Ini pas banget dengan Snack Time yang udah langsung nongol. Jadi kalian nih ya, ini pot momen game favorit di Snack Video, dan dapatkan kesempatan memenangkan skin spesial. Barusan ada momen yang sangat-sangat baik juga dipertontonkan oleh Versik loh itu. Ini pastinya nanti bakal ada momen-momen yang berbeda gitu loh. Jadi kalian bisa langsung aja download aplikasinya, entah itu di Play Store ataupun di App Store. Banyak hadiah yang menanti kalian. Sok atuh ya, jangan sampai ketinggalan. Kalau sekarang kita balik lagi menuju ke in-game-nya. Ada area defensif yang semakin kecil lagi yang dimiliki oleh Onyx Esports. Sekarang di Fine Club udah berhasil dimiliki oleh cewek. Tapi kita lihat aja apakah cewek punya positioning yang bagus untuk bisa memberikan damage-nya. Dan juga untuk Ruby yang digunakan oleh Boots sangat-sangat sulit untuk ditumbangkan, Thalia. Yes, dan lihat bagaimana sudah ada Tempest of Blade di area depan. Anti-match-nya kuat banget menjadi samsat, menjadi pulang-pulanan. Dia bahkan bisa menahan damage dari teman-teman Onyx. Bahkan kali ini Kibonya harus retreat. Dia harus mundur karena cukup sekarat. Sudah ada besar row yang ternyata cuma numpang lewat aja. Tidak terconnect bahkan ke area teman-teman dari EVOS Legends. Dan ini dia sudah mempunyai dominance eyes dari seorang Clover, di mana tadi kita melihat bagaimana dia mencoba untuk mengejar ke arah seorang Boots. Itu cukup sulit untuk ditumbangkan. Otomatis dominance eyes bakal sangat membantu sekali, dan real time win probability by Samsung Galaxy A series 64% berhasil dikantongi oleh teman-teman EVOS Omawa. Yes, dan nanti kita lihat memang dari Onyx Esports sendiri, Suns ini nggak dibiarin main sih. Dia dicari, dia menjadi target dari EVOS Legends ini. Rek yang berulang kali selalu mengecek di arah dari purple buff-nya. Jadi kalau sampai ada satu hero aja kelihatan di sana tuh, lihat. Reknya dia cuma nunjukin, oke aku ada di sini. Jangan cuma dekat ke arah dari purple buff-nya. Jadi semua mata akan tertuju ke Rek. Sedangkan teman-teman yang lain itu bakal nge-setup seperti adanya Feather Airstrike yang langsung diluncurkan dari balik semak-semak loh. Iya, ini RKT berarti menjadi agen mata-mata nih Om ya. Tapi agen mata-mata yang terang-terangan banget gitu loh. Dia menunjukkan dirinya, tapi dia sangat terang-terangan, di mana agen mata-mata lain itu mengendap-endap, tapi tidak dengan RKT untuk kali ini. Dia menjadi spy, tapi untuk mempertontonkan dirinya aja ataupun mengeluarkan dirinya aja, membuat pemain-pemain dari Onyx Esports juga harus berpikir keras lagi informasi seperti apa yang akan dihantarkan oleh RKT di bagian depan. Dan Feather Airstrike ini sebuah perimeter yang diciptakan juga oleh Wan. Ini baik banget, dimana sekarang menit 11 hampir ke menit 12. Lordnya mungkin belum akan mengangkat keteng untuk bisa menabrak arah yang tertarik, tapi sekarang mereka juga tetap punya daya dobrak tambahan untuk bisa mendapatkan turret-turret yang dimiliki oleh pemain Onyx Esports. Kalian Yes, lihat bagaimana dari EVOS benar-benar zoning purple buff yang dimiliki oleh Suns. Gak mau sekalipun dilepas untuk Suns mendapatkan purple buff ya, dan ini adalah upaya Suns ketika dia tahu dia benar-benar dari pressure, udah nggak ada kesempatan atau harapan lagi untuk mengamankan purple buff-nya. Dia memilih untuk melakukan split push di area top lane, berhasil hingga mengancuri ke area inner turret di area atas. Tapi Lord sudah hadir kali ini, dan players gold by Leven Mandiri Versik masih mengungguli di area pertama, di peringkat pertama dengan lincah banget Hayabusanya. Kita tahu bakal dengan mudahnya mengincar karena backline yang dimiliki oleh Onyx Esports. Ditambah sudah hadir kali ini Lord yang langsung bergerak ke area atas menyerang inhibitor turret yang ingin dimiliki oleh teman-teman Onyx 40. Oke, Lordnya pun udah nggak bisa lagi bertahan, tapi Boots memang benar-benar menjadi sosok yang sangat-sangat kuat untuk melakukan pertahanan ataupun penyerangan dan juga inisiator. Tapi sekarang kita lihat aja belum ada satupun name offender yang dikeluarkan. Mereka masih menahan aja momennya, masih menahan di manakah mereka akan siap untuk melakukan initiate balik ataupun counter attack. Sementara itu untuk Versiknya berhasil terkena satu wave dragon yang membuat kali ini Versiknya harus menghilang dari Land of Dawn. Ini akan menjadi sebuah aksi balasan dilakukan oleh pemain dari Onyx Esports. Hanya saja untuk kali ini satu hit terakhirnya berhasil untuk mendapatkan ke arah
adalah Chow. Tapi pertempuran di area tengah masih terjadi. Dia Remy tertarik, anti-match-nya berusaha untuk lari ke bagian belakang. Dan dia pun masih selamat dengan 4 ataupun 3 rekan yang berbeda. 4 player dari EVOS masih bertahan sejauh ini, Thalia. Yes, ini 4 pemain dari EVOS Legends masih bisa bertahan, tapi sayang sekali Versix-nya tumbang. Mereka sudah kehilangan 1 buah jungler, dan ketika Sewe mempop up Darkening-nya dengan sangat cepat, REKT langsung mundur ke belakang dengan ada 1 buah wild charge. Dan ini dia bagaimana setup ulang dari teman-teman EVOS maupun Onyx Esports. Mereka harus lebih sabar lagi karena One kali ini sudah mendapatkan Holy Crystal-nya. Feather Resurrect yang nanti akan kita lihat akan langsung pedih banget ke area teman-teman dari Onyx nih, Papulung dan juga Omawa. Yes, dari EVOS mereka gak boleh kehilangan Versix seperti tadi, jadi benar-benar kecolongan sebenarnya untuk EVOS Legends. Jadi mau gak mau mereka harus bisa ngereset juga kembali. Dan ya balik lagi ketika Onyx juga berhasil untuk mendapatkan semua itemnya, apakah early aggression yang tadinya dilancarkan ini akan masih bisa bermanfaat untuk pemain EVOS sendiri, karena ini cukup sustain ya. Balik lagi kira-kira dipick oleh Onyx sangat-sangat sustain, terutama dengan adanya Boots yang berada di garis depan dan mereka bisa melakukan strategi split push. Dan ini dia dari sana sendiri yang sedang berjibaku untuk menyelamatkan diri yang berada di top lane-nya, Thalia. Yes, ini dia di area top lane kita melihat bagaimana Sans mencoba untuk dikejar aja, dan Sans-nya langsung dihilangkan, terculik sudah 1 jungler yang dimiliki oleh Onyx Esports. Ini pastinya EVOS Legends langsung berkomunikasi, ayo kita serang, ayo kita sergap. Sudah tidak ada lagi Sans, sudah tidak ada lagi damage dealer yang begitu besar datang dari teman-teman Onyx. Dan Versix pun langsung nge-press di area bottom lane bersama dengan anti-match One dan juga RKT. Kali ini Feather Resurrect pun di-pop up untuk nge-clear raja, sementara Boots, Keyboy dan juga Sewe berusaha untuk menahan. Sementara Versix-nya kenyang, dikasih purple buff, dan sebentar lagi kita akan melihat adanya Lord yang nampaknya bakal langsung diamankan oleh teman-teman dari EVOS kali ini, Pak Pulung. Ini akan menjadi kontes yang sangat-sangat mengerikan sih. Oke, kita lihat aja di saat nantinya dan Sun sekarang udah respon, dia udah fix nggak bakal punya purple buff. Lalu bakal ada kontes terhadap Lordnya kalau memang EVOS Legend mau mempower ataupun mulai mencicil terhadap Lord dan juga memancing pergerakan Onyx Esports. Di saat itulah jungler yang dimiliki oleh Onyx Esports nggak memiliki nggak memiliki satu energi yang emang benar-benar banyak. Mungkin dia bisa datang tapi sulit untuk pulang. Kita lihat aja bagaimana pancingan yang akan diberikan oleh pemain dari EVOS Legend, karena sekarang itu RKT dan juga Clover mereka berdua membuat sebuah perimeter, mereka membuat garis pertahanan, mereka mengusir mundur siapapun yang ingin melewati dari garis yang udah mereka buat. Bahkan nih kita lihat anti-match Clover dan juga RKT. Ini adalah 3 titik yang udah mereka bangun loh, Thalia dan juga Omawat. Siapapun tidak akan bisa ngelihat kecuali Sun. Sedikit lagi Epi tersisa, bahkan Sun juga udah mulai dipukul. Sedikit lagi siapa yang akan mendapat Lord, tapi Lordnya udah berhasil langsung didapatkan juga oleh Groknya. Bukan Sun, bukan Versix, tapi RKT mendapatkan langsung arah Lord. Dan sekarang untuk Sunsnya pun langsung menghilang begitu aja, Bootsnya langsung dilompatin kah. Sedikit lagi Epi tersisa, kepalanya ditiban, dipastikan vertigo dan migrain itu kepalanya, Thalia. Wow. Yes, pusing 7 keliling itulah yang dirasakan oleh Onyx Esports. Mereka kehilangan 3 membernya, ditambah Sans sudah tumbang kali ini. Dan Feather Resurrect pun langsung di pop up, pukul mundur semuanya, dan Bapak Lord sudah hadir langsung menyerang ke arah base-nya. Nggak mungkin ditahan lagi, bahkan Sewe berusaha untuk menahan dengan ada 1 buah Order of Lilian. Gak sempat, gak bisa. EVOS Legend terlalu kuat dan bahkan mereka berhasil memenangi 2 poin sekaligus kali ini, 40. Wow. Oh, 2-0 sekaligus tanpa balas. Again and again pemain dari Onyx di counter habis-habisan. 2 game ini milik EVOS, Omawat. Iya, gue bisa bilang di game yang kedua Sans gak dikasih main sih lo. Bener.